sekaligus sebagai pembukaan bulan keluarga tahun 2021. Yang kedua, laporan perkawinan tahap 1 atas nama Saudari Widya Dwi Lestari, keluarga Bapak Sukatno GKJW Jemaat Gresik Pepantan Balong Tunjung dengan Saudara Yakub Dwi Antoro, keluarga Bapak Miskan GPP Shalom Sumengko Gresik. Rencana pemberkatan perkawinan dilaksanakan hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 di GKJW Jemaat Gresik Pepantan Balong Tunjung. Majelis Jemaat menyampaikan selamat, Tuhan Yesus memberkati. Yang ketiga, dari Majelis Daerah Surabaya Timur II, kegiatan Festival Cipta Lagu Rohani dilaksanakan tanggal 7 Mei sampai dengan 30 Juni dengan tema Tangguh di Tengah Pandemi COVID-19. Batas waktu pengumpulan diterima terakhir tanggal 30 Juni pukul 23.59 WIB. Karya bisa dikirim melalui link yang ada di Warta Jemaat atau bisa menghubungi Bapak Edi Santoso sebagai panitia. Yang keempat adalah undangan dari Sekretaris Jemaat untuk Majelis Jemaat hari tanggal Senin 7 Juni pukul 18.00, tempat di rumah masing-masing secara virtual atau Zoom, acara sidang istimewa Majelis Jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada pemberitahuan tentang lowongan kerja. GKJW Jemaat Gresik membuka lowongan kerja kepada warga jemaat dengan persyaratan sebagai berikut. 1. Laki-laki, 2. Usia 25 sampai dengan 45 tahun, agama Kristen, domisili Gresik, sehat jasmani dan rohani, tidak bermasalah dengan hukum. Lamaran diterima paling lambat pada tanggal 08 Juni 2021 dan diserahkan atau dikirim di kantor Gereja GKJW Jemaat Gresik, Jalan Panglima Sudirman, nomor 127 Gresik. Mohon perhatian dari warga jemaat, Tuhan memberkati. Demikian Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Ria nomor 16, baitnya yang pertama. Alamannya dengan pujian.
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi dan selamat membangun kebaktian. Mari kita mengambil saat teduh bersama-sama. Kebaktian yang kami lakukan pada pagi hari ini kami lakukan dengan percaya kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang kekal kasih setianya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bacaan kita yang pertama pada pagi hari ini diambil dari Kejadian 3 ayat 8 sampai 15. Kejadian 3 ayat 8 sampai dengan 15 yang demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Demikianlah Bapak Ibu yang menjadi dasar dalam kebaktian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak godaan yang membuat kita meninggalkan perintah Tuhan. Marilah pada pagi hari ini kita mengambil saat teduh bersama-sama. Mari kita melihat kehidupan kita masing-masing. Adakah godaan hidup telah menggoyahkan iman kita, membuat kita bersama-sama secara pribadi, secara sadar atau tidak sadar, mungkin telah meninggalkan kehendak Tuhan, ajaran Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Saat teduh bagi kita sekalian, saya persilahkan untuk mengakui dosa secara pribadi. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang. Kami mengakui dosa kami secara pribadi. Tuhan, Engkau melihat keadaan kami, apa yang kami lakukan, apa yang kami sembunyikan, apa yang kami rancangkan jahat dalam pikiran dan perasaan kami. Tuhan melihatnya. Inilah kami ya Bapa yang datang dengan segala kerendahan hati, mengakui segala dosa-dosa kami. Ampunilah kami ya Tuhan atas apa yang kami perbuat, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami menerima pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi kita yang sungguh-sungguh mengakui dosa di hadapan Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Inilah anugerah bagi kita sekalian. Demikianlah yang tertulis bagi kita dalam Roma 5 ayat 21.
supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikianlah kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Berbahagialah bagi kita sekalian yang dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan, yang pelanggaran-pelanggarannya tidak lagi diperhitungkan. Amin. Saya persilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami datang dengan penuh sukacita oleh karena karya pengampunan dosa yang dianugerahkan dalam hidup kami. Demikian pula kami mengucap syukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami hari ini. Tak terkira kasih Tuhan yang kami rasakan, tak terukur segala kebaikan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Hanyalah rasa syukur yang kami bawa kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan, atas segala kemurahan hati yang kami rasakan. Kami datang pada pagi hari ini bersama-sama mempersembahkan hidup kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan dengan persembahan kami, tubuh, jiwa dan raga kami di hadapan Tuhan dalam ketaatan dan kerendahan hati kami. Kami semua siap dan terbuka untuk dibentuk, untuk dibimbing menjadi pribadi-pribadi yang hidup takut akan Tuhan, setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja, memimpin dan memberkati kami. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami semua siap mendengar, siap dibentuk, siap diperbaharui. Kami percaya kuasa Tuhan yang bekerja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami percaya bahwa kuasa Allah hadir dan memberkati kami sekalian. Amin. Bacaan kita diambil dari Markus 3 ayat 20 sampai dengan 35. Yang demikian bunyi Injil Kristus Yesus. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah, maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat.
Yesus dan sanak saudaranya. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang-orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian bunyi Injil Kristus Yesus. Amin. Berbahagialah kita sekalian yang membaca bagian kitab suci ini dan melakukannya dalam hidup sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kebaktian keluarga pada hari Kamis lalu, kita bersama-sama membahas tentang bagaimana kita sekalian bisa taat pada ajaran Yesus Kristus. Ada begitu banyak rambu-rambu yang mengingatkan kita supaya dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa hidup dengan baik. Nah, pada hari ini kita akan bersama-sama melihat, mengenali bagaimanakah godaan itu terjadi dalam kehidupan kita, dan godaan itu bisa membawa kita kepada kehancuran. Adam dan Hawa sudah diberikan rambu-rambu, sudah diberikan peringatan. Tetapi peringatan itu dilanggar oleh karena buah yang dia lihat itu nampaknya juga menarik. Di situ dikatakan bahwa Hawa terbujuk oleh ular. Sedangkan Adam, dia menuduh bahwa perempuan yang ada, yang ditempatkan bersamanya itulah yang membuat dia memakan buah itu. Apapun alasannya, mereka berdua sudah melanggar aturan. Dan itu disebabkan oleh karena tergoda. Ada godaan yang kemudian masuk, diterima, dan lalu itu menjadi membawa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sehari-hari ada banyak godaan. Kalau godaan itu bentuknya sesuatu yang terang-terangan, bahwa itu menipu, terang-terangan itu nampaknya jahat, mungkin kita sudah siap sedia. Tetapi jikalau godaan itu adalah godaan yang nampaknya menggiurkan, nampaknya baik, nampaknya itu biasa, tidak terlihat menampakkan sebuah kebohongan, maka kita bisa tertipu oleh godaan itu. Contohnya, ada begitu banyak orang tertipu karena WA atau SMS yang menjanjikan, "Selamat, Anda mendapatkan bonus dari Telkomsel, dari Bank BRI, dari Bank Mandiri." Nampak bahwa lembaga-lembaga ini adalah lembaga yang baik. Lalu dipencetlah linknya itu. Wah, dari situ suruh ngisi. Nampaknya biasa, nampaknya wajar. Begitu diklik-klik, ternyata kita diarahkan untuk mentransfer uang. Nah, dan lalu terjadi penipuan. Belum lagi kalau panjenengan mendengarkan SS, Radio Suara Surabaya, betapa banyaknya korban penipuan di Suara Surabaya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
godaan yang hadir dalam kehidupan kita itu tidak selamanya. Di depan itu mengandung bahaya, di depan itu mengandung kenikmatan, itu banyak. Tetapi di belakang itu membawa kepada kehancuran. Ada begitu macam ragam godaan. Sekarang ini musimnya masuk sekolah. Wah, ini ada juga begitu banyak ragam godaan. Bayar aja anaknya sok sekolah di tempat yang baik. Bayar berapa? Sakmene. Kelihatannya baik karena kita ini sedang ingin mendapatkan anak-anak kita mendapatkan pendidikan yang baik. Tapi di saat-saat ini ada begitu banyak godaan yang bisa melumpuhkan dan menumpulkan iman kita. Itu hal yang sangat sederhana. Bagaimana jika godaan-godaan yang hadir itu membahayakan jiwa kita, membahayakan semangat hidup kita, dan membahayakan pelayanan yang terjadi, atau bahkan membahayakan kehidupan keluarga? Apakah ada? Tentunya ada, banyak ragamnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika godaan itu membawa bahaya bagi orang lain, mungkin kita masih berpikir, sakno rek ojo lah. Mungkin kita akan seperti itu. Tetapi bagaimana jika godaan itu justru merusak diri kita sendiri, merusak jiwa kita sendiri, memisahkan kita dari kasih karunia? Itu yang harus kita waspadai, karena kadang-kadang kita justru tidak bisa berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Kelihatannya bahwa kita sedang menyayangi diri kita sendiri, tetapi justru kita merusak diri kita sendiri. Bagaimana contohnya? Contohnya yang sedang terjadi dalam pelayanan Tuhan Yesus dalam bacaan Markus 3 ini tadi. Ketika Tuhan Yesus mengadakan pelayanan dengan sungguh-sungguh untuk menyembuhkan orang, tetapi justru ada tuduhan bahwa Yesus sedang kerasukan Beelzebul, dan beliau ini menyembuhkan dengan kuasa dari setan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika kita melayani dengan sungguh-sungguh, lalu ada tuduhan yang seperti itu, tentu saja itu bisa sangat menyakitkan hati. Loh, aku iki wis tenanan loh, melayani di gereja jadi ini, jadi itu, tetapi kenapa orang lain menuduh saya seperti ini? Kenapa saya direndahkan seperti ini? Lalu ada godaan dalam diri kita ini menjadi marah, menjadi kecewa, menjadi putus asa, dan lalu kita tergoda untuk berhenti berkarya. Alah wis jarno, saya dipikir wong-wong iku. Saya dipikir wong pinter-pinter, aku wis kapok gak dadi majelis maneh. Jarno wong-wong iku sing pinter, sebentar lagi ini dauran majelis nggih. Saya tidak tahu apa yang dirasakan teman-teman penatua diaken. Saya berharap tidak ada yang merasa, wah gak enak dadi penatua dan diaken iki. Ngalor ngidul dikabyui, ngalor ngidul dikritiki. Ada godaan yang justru merusak kita, merusak jiwa kita sendiri. Kalau kita menyimpan dendam, amarah, benci, semua itu merusak diri kita, merusak jiwa kita. Karena dia mengambil kebahagiaan yang kita miliki. Coba bayangkan, seharusnya ketika seseorang itu melayani Tuhan, bisa melayani dengan bahagia. Tetapi tiba-tiba kebahagiaan itu diambil, itu yang dimau oleh iblis. Supaya apa? Orang tidak bersukacita dalam pelayanan. Mau berangkat pelayanan, sudah dikomentari.
mungkin dalam pekerjaan pelayanan mendapat musibah. Iku lho wong pelayanan kok ana kena musibah. Ngono ta carane Tuhan iku menolong kamu. Kamu ku majelis lho. Kok keluargamu ngene, kok anakmu ngene. Temen ta Tuhan itu sayang sama kamu. Ada godaan untuk berpikir demikian. Ada godaan untuk kehilangan kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ada godaan untuk mengambil semuanya itu supaya kita apa? Dikuasai oleh ketakutan, oleh kegelisahan, oleh kemarahan, kebencian, dendam. Sebab di sanalah tinggal segala kuasa kegelapan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan di sini Tuhan Yesus mengatakan, supaya kita tetap dalam kehendak Tuhan. Ketika ibunya datang, orang-orang mengatakan, itu loh ibumu, itu saudaramu. Beliau mengatakan, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi kunci dari menolak segala godaan yang tidak baik, supaya tidak tinggal dalam diri kita, adalah kita melakukan kehendak Allah. Menjaganya, memeliharanya di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara, mari kita tetap semangat di tengah masa pandemi ini. Untuk menjaga keluarga kita. Menjaga keluarga kita dari godaan-godaan yang menghancurkan. Semangat menjaga diri kita dari godaan-godaan yang menghancurkan jiwa kita sendiri. Semangat menjaga diri kita supaya kita juga tidak menghancurkan pelayanan kita. Menjauhkan diri dari godaan-godaan yang bisa merusak persekutuan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, biarlah kita tetap hidup dalam damai sejahtera di tengah tantangan seberat apapun itu. Dan tetap kuat iman kita di tengah godaan dan tantangan yang membuat kita meninggalkan Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita sekalian di tengah bulan kesaksian dan pelayanan ini. Kita menjadi pribadi yang kuat dan terus menjadi berkat. Amin. Saat teduh bagi kita sekalian. Kita dipanggil untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada dalam kondisi apapun. Di tengah kuatnya godaan yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Mari kita percaya Roh Kudus memimpin kita, supaya kita menjadi kuat dan menjadi saksi Kristus yang setia. Amin. Mari kita menyambutnya dengan PKJ 201 bait 1 dan 2.
Bapak Ibu Saudara, dimohon untuk kita berdiri. Mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dimohon untuk kita duduk kembali. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berdoa dalam doa syafaat kita dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang dinyanyikan. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kalau pagi ini kami diingatkan supaya kami bisa mengenali godaan-godaan yang hadir dalam kehidupan kami. Ada kalanya godaan itu hadir melalui hal-hal yang menyenangkan, tetapi yang justru membawa kami jatuh ke dalam dosa. Kami percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami supaya kami senantiasa diingatkan, supaya kami senantiasa ditegur dan dikuatkan. Jikalau kami mulai masuk di dalam godaan-godaan, biarlah jiwa kami tetap terpaut kepadamu ya Yesus Kristus. Biarlah Engkau tetap menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami sampai Engkau datang yang kedua kalinya. Kami percaya bahwa kuasa-Mu bekerja menopang, memberi kekuatan dalam hidup kami sehari-hari. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, Ibu Dirahayu Amperawati Ningsih, Ibu Neti Herawati Junaidi, Ibu Munarti Bambang, Ibu Triworo Ningsih Jafar, Ibu Kustiari, Ibu Munasri Arsam, Ibu Juweni Esunyoto, Bapak Haryono Kasimo, Bapak Endro Mulyono, Bapak Dwijo Suartono, Bapak Waluyo, Ibu Debi Tutur Endasari, Ibu Eni Ratnawati, Ibu Woro Sunarti, dari Cerme Ibu Kamto, Ibu Gebi, Ibu Sumi Haryono, Ibu Yustus dan Bapak Sumardi, dari Balung Tunjung Anak Abel, Ibu Kasemi, Ibu Semi, Bapak Garno, Bapak Katno, Bapak Sampai dan Bapak Padi. Tolong ya Tuhan, kami percaya Engkau memberkati saudara-saudara kami ini dan mereka menerima kesehatan, kekuatan dan kesembuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk anak-anak kami yang sudah mulai masuk ujian akhir semester, untuk kenaikan kelas, kenaikan tingkat. Tuhan memberkati mereka sehat dan dapat mengerjakan ujian dengan jujur dan baik, dan mereka boleh naik kelas, naik tingkat. Yang sedang mencari sekolah boleh mendapat sekolah yang baik. Yang sedang menghadapi ujian tesis, Mbak Anggi, Tuhan memberikan berkat kekuatan sehingga dapat melewati ujian dengan baik dan lulus dengan hasil yang baik. Kami juga menyerahkan anak-anak yang sedang mengerjakan skripsi, semuanya diberi semangat dan berhasil dengan pendidikannya. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak kami bisa mencapai cita-citanya. Yang mencari pekerjaan, Tuhan memberkati dengan pekerjaan yang baik. Yang sedang memulai usaha-usahanya terus berkembang. Yang sedang mencari jodoh, kami mohonkan jodoh orang Kristen yang baik. Yang sedang menantikan anak sebagai keturunan, mendapatkan anak sebagai keturunan. Untuk seluruh warga GKJW Gresik dan tamu yang saat ini hadir, Tuhan memberkati agar dalam rumah tangga mereka hidup rukun dan bahagia, diberi rezeki yang cukup, diberi kesehatan, dijauhkan dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. Tuhan yang memberkati mereka semua dengan Roh Kudus, sehingga mereka setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dijauhkan mereka dari segala musibah dan mara bahaya. Bagi saudara-saudara kami yang memiliki sawah, kebun, ternak, tambak, diberikan hasil panen yang baik, dijauhkan dari hama, penyakit, dan bencana alam. Saudara-saudara kami di Balung, Tunjung, dan Cerme yang membutuhkan air, Tuhan memberkati
agar mereka mendapatkan air hujan yang cukup untuk mengairi sawah-sawah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga menyerahkan gereja kami setingkat majelis agung, majelis daerah, dan majelis jemaat. Gereja kami terus tumbuh menjadi gereja yang mandiri dan menjadi berkat, hidup rukun bersama. Rumah-rumah ibadah kami dilindungi, dijauhkan dari orang jahat dan roh-roh yang jahat. PKT kami berjalan dengan baik dan kami juga diberikan kecukupan pendanaan. Setiap pribadi yang melayani Tuhan dapat melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dan keluarga mereka juga diberkati. Kami juga berdoa untuk Indonesia, Tuhan yang memberkati agar Indonesia rukun, damai, dan tentram, dijauhkan dari perpecahan, dijauhkan dari bencana alam dan terorisme. Pemimpin bangsa kami biarlah memimpin dengan adil dan bijaksana. Kami akan mengakhiri kebaktian ini dan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan yang menyertai kami sampai di rumah dengan selamat. Kami percaya bahwa kemanapun kehidupan kami Tuhan kirimkan, kami sekalian menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan ajarkan atas kami yang demikian. Yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kebaktian kita pada pagi hari ini, kita semua diberi kesempatan untuk mempersembahkan kepada Tuhan. Sebelum kita mempersembahkan, sebagai dasar kita mengaturkan persembahan pada pagi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian dinyatakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersama kita mengaturkan persembahan, mari kita memuji nama Tuhan dari PKJ nomor 147, bait yang pertama dan ketiga. Berkah
Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita serahkan persembahan kita ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, dan hormat kami tujukan kepadamu ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur jikalau pada hari ini kami boleh bertemu, beribadah di gerejamu. Ini semua adalah berkat cinta kasih Tuhan yang Tuhan curahkan kepada kami semua. Sehingga kami pun bisa bertemu dengan saudara-saudara kami seiman di dalam kebaktian pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami pun sudah mengumpulkan persembahan. Kiranya Tuhan terima, Tuhan sucikan, biarlah persembahan ini menjadi sarana untuk kegiatan di gerejamu GKJW Jemaat Gresik. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan pilih untuk mengelola persembahan ini. Kami percaya Tuhan akan memberikan kemampuan, roh hikmat dan roh budi, sehingga bisa mengelola persembahan ini dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan tetap bangkit berdiri, mari kita mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Pulanglah ke rumah dan tempat tugas saudara masing-masing dengan sukacita, bekerjalah dengan sungguh-sungguh dan tanggung jawab. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah menjanjikan langit berwarna biru, bunga-bunga mekar tanpa layu, kesukaan tanpa air mata, tetapi Ia menjanjikan kekuatan dan kebahagiaan. Nantikan kedatangan Tuhan Yesus dengan tetap saling mengasihi. Persembahkanlah yang terbaik bagi Tuhan sebagai tanda berjaga-jaga, menjaga nyala pelita sampai kedatangannya. Mari kita memohon berkat Tuhan. Damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, kasih dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, turunlah atas saudara sekalian. Amin. Mari kita mengakhiri kebaktian kita. Kita menyanyikan NKB nomor 196, baitnya yang kedua. Damai penuh masuk di